Hadirin dan pemirsa sekalian, selamat datang dalam debat publik putaran kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, tahun 2020. Kita sambut pembawa acara kita hari ini, Kristi Ayu. Selamat malam Bapak Ibu serta hadirin yang ada di Ballroom Hotel Arya Duta Palembang. Selamat malam para penonton, pendengar dimanapun Anda berada. Inilah debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020. Debat pilkada malam hari ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan disiarkan secara live oleh PAL TV, serta terikat kode etik penyiaran sesuai kesepakatan. Debat ini juga Anda dapat saksikan melalui live streaming di Facebook, Instagram, dan juga YouTube KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dan langsung saja tanpa perlu berlaba-laba kita undang kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah hadir pada malam hari ini. Kami mengundang pasangan calon nomor urut 1, Bapak Devi Haryanto SH.MH dan Bapak Haji Darmadi Suhaimi SH. Selanjutnya kami mengundang pasangan calon nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Heri Amalindo MM dan Bapak Dr. Andes Subaryono. Hadirin, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah kedua pasangan calon yang telah hadir pada malam hari ini. Untuk itu, saya akan mengundang moderator kita yang sangat luar biasa untuk memimpin debat pada malam hari ini. Inilah Caca Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kristi. Senang sekali saya Caca Anissa akan menjadi moderator Anda pada malam hari ini. Tentu saja dalam acara debat publik putaran kedua antar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentu saja acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan disiarkan secara langsung oleh PAL TV dan terikat kode etik penyiaran. Dan tentu saja Anda pun dapat menyaksikan siaran debat malam hari ini secara streaming melalui YouTube channel, Instagram, Facebook KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Nah, para hadirin, para pemirsa di rumah, di sebelah kanan dan kiri saya sudah duduk putra-putra terbaik Kabupaten Pali. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak, tegang-tegang tapi semangat ya. Karena ini merupakan debat terakhir, momentum Anda untuk terakhir kali
memberikan yang terbaik dari Anda untuk nantinya masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir akan memilih bapak-bapak sekalian. Pastinya seperti itu. Nah, langsung saja saya ingin Anda mengenal kembali profil dari masing-masing pasangan calon. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Devi Haryanto SH MH dan calon Wakil Bupati Haji Darmadi Suhaimi SH. Ini dia video profil pasangan calon nomor urut 1. Pilih Devi Darmadi, coblos nomor 1. Pilih yang sudah jelas rekam jejaknya. Pilih yang muda, berprestasi, berpengalaman. Pilih putra asli daerah Pali. Pilih yang jelas visi dan misinya. Gerakan perubahan untuk Pali lebih baik. Pilih Devi Darmadi. Coblos nomor 1. Devi dan Darmadi. Tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Dan kemudian saya akan hadirkan juga kepada Anda video profil dari pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Insinyur Haji Heri Amalindo MM dan calon Wakil Bupati Dr. Andos Haji Sumaryono. Inilah video profil pasangan calon nomor urut 2. Audio Jungle. Audio Jungle. Tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Saya selaku moderator senang sekali ketika calonnya adalah 2 pasang. Ini berarti persaingannya head to head ya Bapak-Bapak ya. Nanti mereka akan menghadirkan program-program mana dan gagasan-gagasan mana yang paling pas untuk Anda. Itulah dia. Tapi di debat yang kedua kali ini atau di debat putaran kedua, adapun tema yang akan diangkat adalah penguatan pembangunan ekonomi, pelayanan dasar, dan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Ada 5 segmen Bapak-Bapak yang akan kita laksanakan di malam hari ini. Segmen yang pertama merupakan segmen di mana masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh panelis. Sementara segmen yang kedua, ketiga, dan keempat merupakan waktu di mana masing-masing pasangan calon nanti akan bertanya, menjawab, menanggapi. Atau yang sering kita sebut sesi debat. Sementara segmen yang kelima merupakan segmen terakhir, tapi sangat pamungkas karena di segmen itu masing-masing pasangan calon meyakinkan, merayu, mengajak masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengapa harus memilih mereka. Mengerti ya Bapak ya? Baik, saya akan bacakan juga tata tertib untuk pasangan calon. Yang pertama, kegiatan ini berlangsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 dan dipatuhi oleh panitia, tamu undangan, pasangan calon, dan pihak terkait. Yang kedua, tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan tidak boleh bersifat pribadi dan juga keluar dari tema debat. Selanjutnya, jawaban yang disampaikan harus sesuai dengan pertanyaan, fokus dan tidak keluar dari yang ditanyakan. Kemudian masing-masing pasangan calon tidak diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan ketika paslon lain sedang berbicara. Yang terakhir, perhitungan waktu berbicara akan dihitung dari kata pertama yang diucapkan. Ada juga tata tertib untuk para hadirin yang hadir di malam hari ini, yakni pendukung pasangan calon tidak diperkenankan meneriakkan yel-yel selama acara debat berlangsung.
Selanjutnya, pendukung pasangan calon tidak diperbolehkan untuk berbicara, bertanya, membuat keributan yang dapat mengganggu acara debat berlangsung. Dan yang terakhir, tepuk tangan hanya dilakukan di awal dan menjelang akhir sesi, kecuali diminta oleh saya sebagai moderator. Tentu saja kurang rasanya kalau saya tidak memperkenalkan kepada Anda. Siapa saja sih panelis-panelis yang luar biasa pada malam hari ini merumuskan pertanyaan. Langsung saja saya akan perkenalkan panelis yang pertama, Dr. Intan Mutia. Beri tepuk tangan yang meriah. Panelis yang kedua, Dr. Hajah Tien Yustini. Tepuk tangan yang meriah. Panelis yang ketiga, Dr. Haji Muhammad Husni Tamrin. Tepuk tangan yang meriah. Inilah panelis-panelis pemirsa yang merumuskan pertanyaan dan nantinya akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon. Langsung saja kita mulai segmen yang pertama. Siap Bapak-Bapak? Baik. Di segmen yang pertama ini merupakan segmen di mana masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh panelis. Ada 2 pertanyaan, saya sudah memegang amplop, ada 2 pertanyaan. Tapi untuk menjawab ini akan kita undi terlebih dahulu. Ibarat kata supaya adil Bapak ya, nanti saya ditanya kok lebih suka nomor X, kok lebih suka nomor Y, enggak, kita undi. Sambil saya akan persilakan, panitia juga nanti akan ke sini. Karena nantinya setelah saya undi, nomor yang keluar itu akan menjawab pertama kali. Dilanjutkan oleh pasangan calon yang lain. Sehingga pengambilan nomor saya lakukan 2 kali karena amplopnya ada 2. Waktu yang diberikan untuk menjawab adalah 2 menit Bapak. 2 menit dan sangat ketat, jikalau sudah selesai saya akan stop atau saya hentikan dan nanti ada 10 detik terakhir akan berbunyi. Wah, sudah ada ini akuarium tapi isinya bukan ikan, isinya nomor ya Pak ya. Nomor keberuntungan mungkin, bisa juga tidak. Semakin lama saya semakin banyak mikir. Atau yang pertama, makin paling bagus jawabannya. Baik. Langsung saja saya akan ambil, wah diacak-acak dulu ya Pak ya. Tapi jangan lama-lama, habis nanti segmen kita. Wah, sudah saya ambil. Nomor yang keluar adalah nomor, boleh di zoom panitia, nomor 2. Baik, nomor 2 yang akan menjawab pertanyaan. Baik. Langsung saja saya akan bacakan pertanyaannya. Jadi nanti paslon 2 akan menjawab dulu, kemudian dilanjutkan paslon 1. Pertanyaannya, berdasarkan data dari Bank Indonesia, Kabupaten Pali merupakan salah satu dari 5 kabupaten di Sumatera Selatan dengan realisasi dana pencegahan COVID terendah, yaitu 31,61%. Menurut paslon, apa penyebab utama hal ini dan upaya apa yang akan dilakukan paslon terkait optimalisasi anggaran agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang? Waktu Anda 2 menit, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami tanggapi dari panelis tadi 31,8% itu data Bank Indonesia di bulan Agustus, di mana saat itu anggaran COVID kita belum banyak terserap. Kemudian apa yang disampaikan tadi, penyebab utamanya yang pertama penganggaran kita. Jadi di saat kita belanja modal, barang sudah datang, pengajuan anggaran ke BPKD itu dari pemerintah pusat kita sampai sekarang juga dana banyak terlambat. Jadi ini yang menyebabkan penyerapan itu tidak tepat sesuai sasaran. Sekarang per bulan November sudah mencapai 80% dan mudah-mudahan insya Allah sebelum akhir Desember sini, 6 Desember nanti, insya Allah kami akan kembali lagi dari cuti kami dan semua permasalahan ini tentunya akan selesai kami tuntaskan. Kemudian permasalahan yang paling penting
Tolong sampaikan juga, mungkin Bank Indonesia juga nonton di sini, tolong anggaran kami, dana-dana kami yang mesti diturun kepada kami, tolong turunkan juga tepat waktu. Sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kami juga tepat waktu. Sekarang dana bagi hasil kami, tunda bayar hampir 105 miliar yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan terhadap kami. Mungkin ini Pak. Perlu kami sampaikan bahwa data yang disampaikan oleh BI itu data yang lewat. Sebenarnya kalau anggaran COVID 2019 kita sudah mencapai 63,70%. Jadi ini penegasan dari kami dari Pali, anggaran per 2019 itu untuk penanganan COVID 63,70%. Terima kasih. Mau dihabiskan? Sudah cukup? Sambil kita tunggu. Waktu habis. Terima kasih, boleh kembali. Sekarang saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu Anda juga sama, 2 menit. Terima kasih. Pertanyaan tadi berdasarkan data Bank Indonesia, Pali ini pencegahan COVID terendah, realisasinya hanya 31,61. Tadi pertanyaan. Yang pertama, ini pemerintahan sebelumnya. Kita harus dijelaskan orang-orangnya yang bentuk tata kelola pemerintahan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan itu yang harus jelas. Yang ketiga, yang terjadi di Kabupaten Pali, pemerintahan sebelumnya, ini ada yang dapat bantuan, ada yang tidak, dana yang dianggarkan waktu kami masih di DPRD itu 52 miliar. Dan bantuan itu cara penyampaiannya tidak merata di masyarakat Kabupaten Pali. Itu yang terjadi di Kabupaten Pali. Jadi tata kelola pemerintah dan orangnya, SDM-nya ya harus siap dan sesuai dengan perencanaan. Itu yang harus dilakukan. Silakan. Kami meyakini data dari Bank Indonesia hanya tercapai 31,61%. Kami sudah menduga ini karena tata kelola pemerintahan Kabupaten Pali, pemerintahan yang lalu boleh kami katakan buruk. Sehingga kami tidak aneh apabila Bank Dunia mengatakan capaian pencegahan COVID Kabupaten Pali sangat rendah. Terima kasih. Mau dihabiskan waktu yang masih ada 10 detik? Baik, sambil kita tunggu ya. Waktu habis, terima kasih. Nah, sekarang saya memegang amplop yang kedua. Masih tersegel, belum saya buka. Saya akan ambil lagi ini fishbowl-nya. Nomor berapa yang keluar ya? Diaduk-aduk lagi. Sudah dapat. Wah, nomor 1. Oke, sekarang nomor 1 yang nanti akan menjawab pertama kali pertanyaannya. Saya buka dulu. Pertanyaannya adalah, Kabupaten Pali memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak dan potensial untuk dikembangkan. Sektor perkebunan atau karet dan kelapa sawit dan migas merupakan produk utama yang memiliki posisi tawar yang kuat. Persoalannya saat ini, harga karet dan bahan olahan karet mengalami penurunan yang cukup signifikan dan perusahaan penopang migas banyak yang tutup. Strategi apa yang akan dilakukan paslon dalam mengoptimalkan potensi daerah ini untuk memulihkan ekonomi pasca COVID-19 dan bagaimana kesiapan birokrasi Pemda sebagai backbone untuk mengimplementasikan strategi tersebut dan siapa yang akan menjadi leading sektornya. Paslon 1 mohon dijawab, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Strategi kami untuk melakukan optimalisasi, optimalkan potensi daerah tersebut adalah
dengan cara meningkatkan produktivitas hasil perkebunan dan pertanian, dengan cara memberikan bantuan kepada petani melalui program-program unggulan kami, salah satu memberikan bantuan pupuk gratis pada masyarakat, sehingga produktivitas hasil perkebunan dan pertanian akan meningkat. Memberikan bantuan modal serta pembinaan kepada usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengutamakan kearifan lokal. Kemudian untuk kesiapan birokrasi, Ya, untuk kesiapan birokrasi perlu didukung oleh Dinas UKM dan Koperasi, Bapeda, dan Dinas Pertanian. Cukup? Sudah cukup? Ditambahkan masih banyak waktunya Pak, 55 detik lagi. ya, seterusnya kami juga di situ yang pertama harus perencanaan. Perencanaan itu SDM, perencanaan orangnya yang harus benar-benar sesuai dengan keahlian mereka di pemerintahan Kabupaten Pali. Itu yang harus kami jelaskan, yang harus perencanaan yang matang. Karena tanpa perencanaan tidak mungkin hasilnya mendapatkan yang baik. Jadi ke depan jabatan di Pali harus diisi oleh orang-orang yang betul-betul menguasai bidang dan fungsinya. Sudah cukup? Baik, sambil kita tunggu ya. Baik, waktu habis, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang sama juga dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda juga sama, 2 menit. Terima kasih, saya kira kurang tepat kalau kita memberi pupuk untuk menaikkan harga dan menyeimbangkan harga daripada petani karet. Kita lihat bahwa sekarang harga karet kita turun, kami di Paslon 2 sudah kami programkan yaitu UPPB, Unit Pengelolaan dan Pemasaran Getah. Di mana ini bokar, mohon maaf, di mana harga ini suatu badan yang membentuk dari masyarakat untuk masyarakat yang di mana mereka melaksanakan penakoan dan pengumpulan getah itu dalam suatu badan yang di mana badan ini nanti akan menjual harga ke pabrik. Nah, di pabrik inilah kami akan membimbing mereka sebagai pemasaran. Kami sudah ada 8 UPPB yang sudah kami bentuk di setiap kecamatan, 3 Abab, 2 di Benukal Utara, 1 di Talang Ubi, dan 2 di Kecamatan Tanah Abang. Dengan ini tentunya bisa menyesuaikan harga di komoditi karet ini. Kemudian kami sampaikan juga Paslon nomor 1 selalu menyatakan perencanaan. Artinya mereka sendiri selama ini tidak ikut dalam perencanaan. Sedangkan mereka berdua baru tanggal 3 September tadi berhenti sebagai wakil rakyat. Kami sebagai pemerintah mengusulkan, kalaupun itu tidak cocok, perencanaan tidak benar, mereka punya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kenapa anggaran kami disahkan, tapi mereka sekarang mengatakan perencanaan tidak cocok. Jadi saya pikir paslon nomor 1 ini sesuai, saya bilang Pak, mereka tidur mungkin dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pali. Perlu kami sampaikan bahwa upaya kami juga adalah upaya diversifikasi di sektor pertanian. Jadi masyarakat jangan hanya tergantung kepada karet, termasuk intensifikasi. Waktu habis, terima kasih. Wah, ini baru segmen 1 aja udah luar biasa ya masing-masing. Inilah dia putra-putra terbaik dari Kabupaten Pali. Tepuk tangan dulu dong untuk pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 2. Kita sudah melaksanakan segmen yang pertama. Segmen yang kedua tidak kalah seru. Karena di segmen yang kedua, calon wakil bupati akan diberikan waktu untuk bertanya, dijawab, ditanggapi, dan dijawab kembali. Dan kami kembali sesaat lagi.